Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusaskia dengan NIM F1G12421. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Lost and Found berbasis web. Nah, di mana sistem ini merupakan sistem pencarian dan pelaporan barang hilang atau ditemukan di lingkungan kampus. Nah, alasan saya membuat ini karena di lingkungan kampus ada beberapa orang yang kadang kehilangan barang atau menemukan barang, dan untuk informasi tersebut disebar hanya melalui grup WhatsApp saja. Nah, sehingga untuk data-datanya itu susah untuk ditemukan atau tidak terstruktur. Nah, sehingga saya membuat sistem informasi ini agar memudahkan pencarian dan pelaporan barang hilang atau ditemukan tersebut. Sebelum membuat sistem ini, saya itu membuat perancangan terlebih dahulu yang dimulai dari bisnis proses, di mana bisnis proses ini itu menggambarkan alur kerja sistem lost and found yang saya akan buat nanti. Nah, di sini terdapat dua aktor, yaitu user dan admin, di mana di sini saya ingin user itu melakukan login terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan login, user itu bisa melihat atau mencari postingan barang hilang atau ditemukan. Nah, di sini juga user bisa membuat postingan apabila kehilangan barang atau menemukan barang, di mana postingan tersebut bisa diedit maupun dihapus. Nah, apabila user menemukan barang yang dicari, maka dia bisa menghubungi penemu barang tersebut. Nah, kemudian untuk admin, di sini admin juga melakukan login terlebih dahulu. Kemudian admin itu bisa melihat data-data user. Di sini juga admin bisa mengelola kategori dan lokasi barang agar datanya itu tetap rapi. Nah, kalau semisal ada postingan dari user yang tidak sesuai, maka admin itu bisa menghapus postingan tersebut. Setelah membuat bisnis proses ini, saya itu membuat perancangan use case diagram. Nah, di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user, di mana pertama user itu melakukan login terlebih dahulu, di mana setelah login user bisa melihat postingan, membuat postingan, menghapus atau melihat profil miliknya sendiri atau orang lain. Nah, begitu pula dengan admin, login terlebih dahulu, kemudian setelah login, admin itu bisa mengelola kategori barang, mengelola lokasi, kemudian melihat data user, dan menghapus postingan. Nah, di sini login itu saya jadikan sebagai use case yang di-include. Ini bisa dilihat. Nah, karena semua fitur yang ada dalam sistem ini seperti melihat postingan, menghapus postingan, membuat postingan, melihat profil, tahu ini mengelola kategori, mengelola lokasi, melihat data user, menghapus postingan, itu bisa diakses setelah login. Nah, selanjutnya saya merancang IRD untuk menentukan struktur data yang dibutuhkan sistem yang akan saya buat nanti. Di sini terdapat 5 tabel utama. Untuk yang pertama itu tabel user, yaitu menyimpan data user by yang berrole user atau admin. Nah, bisa dilihat di sini karena sistem ini merupakan sistem di kalangan kampus, jadi di sini terdapat atributnya seperti NIM, nama, password, dan nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tabel item yang merupakan tabel utama karena menyimpan data barang hilang maupun ditemukan. Kemudian di sini ada tabel lokasi yang menyimpan lokasi barang hilang atau ditemukan. Kemudian kategori barang. Kemudian di sini ada tabel report atau tabel untuk melaporkan postingan yang tidak sesuai. Setelah membuat perancangan IRD ini yang merupakan acuan untuk membuat database nanti, di mana database-nya itu diimplementasikan ke dalam sistem berbasis web lost and found tadi. Nah, untuk hasil implementasinya bisa dilihat di sini halaman awalnya. Dari sini juga terdapat deskripsi terkait website ini, yaitu merupakan sistem lost and found kampus untuk membantu menemukan barang yang hilang atau ditemukan secara cepat dan aman. Nah, di sini kita bisa melakukan login. Nah, karena di sini areanya itu area kampus, maka di sini untuk metode login saya samakan seperti metode login SPADA, di mana loginnya itu menggunakan NIM, dan untuk passwordnya sendiri itu sama, baik untuk user itu sama semua, sedangkan untuk admin itu agak berbeda. Misal saya di sini login sebagai user.
Nah, bisa dilihat halaman websitenya. Nah, untuk di bagian sini terdapat informasi profil. Di sini ada display name-nya atau username-nya, kemudian di sini ada name, nama lengkap, kemudian role-nya sebagai user atau admin. Kemudian di sini terdapat informasi terkait total postingan. Nah, sedangkan di bagian sini ada menu pencarian. Misal kita ingin mencari barang, misalnya kunci, kemudian untuk status, semua status, kemudian atau mungkin lost, comment, kategori, semua kunci, kemudian cari. Nah, ada ini posting oleh Servira 21 menit yang lalu. Nah, di sini terdapat deskripsinya. Saya kehilangan kunci kos saya, lokasi terakhir di sekitar musola. Bagi yang menemukannya bisa menghubungi nomor bawah. Nah, di sini terdapat kategori barangnya, kemudian lokasinya, kemudian di sini ada keterangan hilang atau ditemukan. Di sini keterangannya hilang, kemudian di sini ada kontak dari pelapor atau pembuat postingan ini. Kemudian misal kita ingin mencari yang lain, misal buku, kategori semua. Nah, tidak ada postingan. Nah, di sini kita bisa lihat profil milik kita sendiri. Kemudian di sini kita bisa melihat profil milik orang lain. Nah, kemudian misalnya saya ingin memposting barang buku, kemudian saya filenya misal sini, kemudian untuk kategorinya itu tadi buku, kemudian lokasi di gazebo, kemudian status ditemukan ya, posting. Nah, sedia postingannya muncul. Nah, 1 detik yang lalu. Di sini kita juga bisa mengedit postingannya, misalnya dengan ini. Misal kita ingin hapus postingan, karena di sini kita tahu kenapa muncul 2. Saya hapus. Oke, ada 1. Kemudian di sini kita bisa hanya edit postingan saya, misalnya kemudian nah ini kan login sebagai user, dashboard usernya ini. Kemudian apabila saya ingin login sebagai admin, misal sini login, kemudian sini admin, kemudian nah sini merupakan dashboard admin. Nah, jadi dilihat di sini ada riwayat item terbaru yang diposting oleh user 17 Desember. Sini terdapat tanggal, status, kemudian judulnya apa. Untuk kita postingan itu baru 5 postingan user, kemudian ini ada postingan, kemudian total usernya itu baru 5. Nah, di sini memang yang baru saya input usernya itu baru 5. Nah, sini bisa dilihat daftar usernya dengan data-datanya, terdapat name, nama, display namanya, nomor telepon, role-nya, kemudian tanggal daftar. Kemudian di sini admin bisa mengelola lokasi. Misal saya ingin menambah lokasi gedung B. Nah, maka akan muncul. Kemudian saya ingin misal edit parkiran
dan gunakan. Nah, sini namanya berubah. Misalnya ingin menghapus kategori yang saya tambahkan tadi, sini, terus, nah, maka lokasinya itu hilang. Kemudian di sini juga terdapat kategori barang. Misal saya ingin menambah kategori itu berkas, kemudian simpan. Nah, atau saya mungkin ingin mengedit ini jadi cas. Update. Oke, namanya berubah. Kemudian saya ingin menghapus, misalnya sini saya hapus berkas yang saya buat tadi. Oke, hilang. Nah, kemudian di sini admin itu bisa menghapus postingan user yang tidak sesuai. Nah, misal tadi kan user tadi, nah di sini saya posting sesuatu yang tidak sesuai dengan web ini. Nah, kita lihat sini ada 2 postingan. Nah, admin itu bisa hapus postingan tersebut. Misalnya yang tadi ini yang diposting oleh Istirahmi. Hapus. Nah, maka postingannya yang ini tadi tuh akan hilang. Nah, jadi lihat hilang. Kemudian saya ingin menghapus lagi ini yang diposting oleh Istirahmi yang tadi ini absen. Kemudian saya menghapus karena tidak sesuai. Oke, maka ini tadi itu akan hilang juga. Nah, gitu. Oke, jadi mungkin itu saja terkait presentasi project dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.